Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat global, kali ini saya akan kembali memperjelas tentang bagaimana proses kami mengadakan pelatihan FTTH yang insya Allah akan kami adakan di bulan September. Sahabat global, mungkin untuk video-video yang sebelumnya kami belum menjelaskan dengan detail, maka kami akan menjelaskan dengan detail apa saja yang didapat, bagaimana proses pelatihannya, siapa saja yang boleh bergabung, dan lain-lain yang menyangkut pelatihan FTTH di Global Teknologi. Pertama, sahabat global, kita waktu pelaksanaannya itu ada 3 kelas. Kenapa dibuat 3 kelas? Karena satu kelas hanya 32 peserta. Jadi bila satu kelas sudah penuh, maka ada kelas berikutnya. Jadi kami sediakan 3 kelas untuk 32 orang per kelas. Nah, kami adakan di weekend, hari Sabtu dan Minggu. Karena menurut kami Sabtu dan Minggu itu adalah waktu yang tepat untuk mengambil waktu senggang untuk memperdalam knowledge untuk sahabat global yang ingin bergabung sebagai peserta pelatihan. Nah, apa saja yang didapat? Ya, tentunya kita memberikan fasilitas hotel, kemudian breakfast di hotel, makan siang di lokasi pelatihan, kemudian ada cafe break, ada pick up atau antar jemput dari hotel menuju ke ballroom global. Kemudian ada t-shirt, kita berikan t-shirt untuk peserta. Lalu kita berikan materi-materi dan aplikasi yang tentu jadi milik sahabat global dan mampu untuk membantu sahabat global dalam membuat jaringan lebih baik. Kali ini kami membuat pelatihan di Global Semarang, di head office kami. Banyak yang bertanya, Ibu kenapa nggak buat di Riau, kenapa nggak buat di Jawa Timur, kenapa nggak buat di Jawa Barat? Mohon maaf sahabat global, kami hanya buat di satu tempat, hanya di Global Semarang. Karena kami sudah menyediakan ballroomnya, ruangannya, dengan segala macam fasilitas yang mendukung untuk pelatihan. Nanti sahabat global bisa melihat sekeliling ruangan ini yang sudah kami siapkan dengan kebutuhan pelatihan yang benar-benar recommended dan bisa digunakan sahabat global sebagai peserta pelatihan. Kemudian kami juga menyediakan waktu pelatihan itu selama 2 hari. 2 hari, jadi mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Hari kedua juga sama, jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, tentunya ada 3 trainer yang nanti akan membantu sahabat global dalam proses pelatihan, mulai dari materi sampai dengan praktek. Apa saja yang didapat? Awalnya sahabat global akan memulai dengan basic sekali, dengan pemula sekali. Jadi tidak perlu khawatir yang mau bergabung. Bergabung dari mana saja boleh. Dari semua lapisan masyarakat Indonesia boleh. Tentunya umum. Mau itu anak SMK, mau itu anak kuliahan, mau itu UMKM internet, mau itu akademis, silakan bergabung, tidak ada masalah. Kemudian untuk anggota ABJI Jateng ya, itu boleh dikenakan potongan biaya yang nanti bisa hubungin ABJI Jateng. Begitu juga dengan anak SMK, tunjukkan kartu siswa, kami akan berikan potongan juga. Kemudian untuk detail pelaksanaannya itu sahabat global awal akan masuk dengan materi dulu. Kami akan menjelaskan bagaimana caranya sahabat global membuat DNA jaringan manual saja, kemudian berhitung membuat cara memanajemen redaman dengan manual ya. Sampai akhirnya kami akan mempermudah dengan aplikasi demi aplikasi yang membantu dalam proses pelatihan. Nah, aplikasi yang pertama yang nanti akan kami bahas itu adalah aplikasi kalkulator rasio yang nanti akan sangat membantu sahabat global dalam proses pelatihan. Kemudian setelah bisa membuat DNA jaringan, bisa berhitung secara manual, kita akan memberikan aplikasi kalkulator rasio yang mempermudah sahabat global dalam berhitung sehingga mampu membuat desain mapping atau DNA jaringan ke aplikasi mapping FTTX yang sudah kami siapkan untuk sahabat global. Kami akan bahas satu demi satu. Kemudian ada GMS ya. Kalau selama ini sahabat global membeli OLT ya, selalu bertanya tentang apakah OLT ini bisa support OMCI dengan ONU ini. Selalu seperti itu. Dan rata-rata memang harus support antara merek yang sama. Namun sekarang sahabat global
akan difasilitasi oleh global dengan GMS, aplikasi namanya GMS, Global Management Service. Itu akan mempermudah sahabat global membeli OLT apa saja akan mampu digunakan untuk sistem OMCI, yaitu bisa di config dari sisi OLT. Jadi nggak perlu capek-capek harus pergi ke pelanggan untuk proses config. Tidak perlu harus bingung-bingung. Nanti kami jelaskan semuanya sahabat global. Kemudian di GMS itu akan kami gabungkan dengan Smart OLT. Smart OLT selama ini belum begitu maksimal fungsinya, akan kami gabungkan di situ sehingga sahabat global bila mau proses setting OLT sampai dengan mikrotik pun sangat simple, ya. Sahabat global, pelatihan ini kami adakan untuk membangun UMKM Indonesia untuk lebih baik knowledge-nya. Karena rata-rata bila orang mau membuat usaha internet selalu salah dalam menetapkan pilihan. Contoh begini, ingin buat jaringan, beli OLT dulu. Akhirnya tidak tahu bagaimana cara membuat jaringan yang baik, karena OLT-nya sudah tersedia duluan. Harusnya sahabat global mengerti dulu, dena jaringannya sudah mampu, sudah pahami betul, sudah bisa buat dena jaringan, kemudian baru dihitung apa saja server yang memang mendukung dena jaringannya. Tentunya OLT-nya berapa port, kemudian kabel berapa core yang digunakan. Itu yang harusnya sahabat global lakukan sehingga menjadi untung, bukan akhirnya merugi. Nah, kami di sini memang penyedia material, namun kami ingin semua sahabat global mampu menjalankan usahanya dengan baik. Tentunya kami adakan pelatihan ini untuk memaksimalkan knowledge di UMKM Internet Indonesia. Nah, kita mulai dengan detail bagaimana basically itu kita buat sehingga membantu sahabat global menuju ke pelatihan ini dengan menggunakan kalkulator rasio. Nah, sahabat global, perhatikan di sini. Di sini ada jaringan yang sudah kami buat, ya, yang sudah kami buat dengan sistem seperti ini. Perhatikan ya. Di sini ada tangga, ini kami sediakan. Kemudian ada ODP yang sudah nempel seperti ini di jaringan. Ini semuanya adalah jaringan yang kami buat yang nanti sahabat global bisa langsung praktek di sini. Jadi seakan-akan ini benar-benar di jaringan ya. Langsung naik ke atas, kemudian langsung bisa cek bagaimana cara menyambung antara satu ODP ke ODP yang lain. Apakah laser outputnya sesuai atau tidak? Apakah ideal untuk dipasang ke jaringan sampai di klien? Itu semua akan dipelajari di sini. Dengan sistem track lurus, sistem yang berbagi-bagi, bercabang-cabang, masuk ke gang-gang, semua ada di sini. Kita akan coba dengan kalkulator rasio. Pak Agus akan coba cek satu ODP, kemudian kita akan berhitung dengan kalkulator rasio. Kita lihat ya, Pak Agus naik dulu, Pak Agus. Ya, perhatikan nanti beliau. Saya jelaskan dulu ya. Ya. Sumber power laser dari OLT adalah plus 8 dBm. Jadi ini SFP-nya menggunakan plus 8, kemudian ada pigtail, ada splicing satu kali, kemudian ini ada kabel 1 km yang dikoneksikan ke ODP pertama. Jadi saya akan mengukur. Ini kebetulan menggunakan paket 8 ODP. Jadi splitter rasio yang di splitter ini yang ada di dalam sudah fix tertanam di dalam, jadi tinggal tancap. Ini adalah kabel input. Jadi yang pertama harus diperhitungkan, yang diperhatikan adalah berapa laser yang masuk di ODP, karena banyak kejadian customer itu selalu menyalahkan redaman splitter yang tidak sesuai, padahal ini namanya barang pasif. Berapapun input yang masuk maka akan dikurangi dengan nilai redaman dari splitter tersebut. Jadi saya akan buktikan. Inputnya di sini adalah sisa laser 7,57 dBm. Jadi dari 8 dBm dikurangi panjang sisa lasernya adalah 7,57 dBm. Sekarang saya masukkan ke ODP pertama. Nah, kita akan ukur berapa nilai redaman yang keluar. Ini menghasilkan adalah 14,91. Diturunkan aja OPM-nya sedikit, nggak apa-apa Pak Agus. Ya. Ini boleh dilihat jelas. Sekitar 14,9 dBm ya. Oke. Nah, ini ada lanjut lagi ke
ODP kedua, ODP ketiga, ini saya akan buktikan bagaimana dengan penarikan kabel yang panjang. Ini saya ada pasang kabel IKR, instalasi kabel rumah sepanjang 300 meter. Di sini laser yang dihasilkan adalah min 16,25 dBm. Oke. Nah, sekarang Pak Agus, kita akan berhitung dulu Pak Agus ya. Ya. Dengan tadi yang sudah dihitung sama Pak Agus, kita perhatikan di kalkulator rasio ya. Kalkulator rasio ini tadi Pak Agus sudah menginformasikan di OPM bahwa laser output yang keluar adalah 7,57 yang sisa laser di ujung kabel 1 km. Oke, di ujung 1 km ya. Sekarang kemudian konektornya berapa Pak Agus? 1 ya? Jadi asumsi sumber laser itu tetap kita mengacu dari SFP langsung plus 8. Oke, plus 8. Plus 8, konektornya berapa Pak Agus? Konektor ada 2 karena konektor 1 di OLT, kemudian 1 di ODP. Oke, spacingnya ada? Spacingnya ada 2 kali. Oke. Panjang kabel 1 roll ini 1000 meter. 1000 meter. Hasilnya? Kemudian tipe splitter yang digunakan adalah tipe 8 box. Kemudian rasio yang digunakan adalah 6%. Namanya Laser yang dihasilkan adalah min 15,87. Sedangkan di realnya kita menghampiri min 14,9 tadi. tadi sudah ya? Nah, apa penyebabnya sampai kita bisa menghasilkan lebih bagus? Itu bisa jadi karena faktor pigtail. Pigtail ini standarnya adalah 0,3 dBm. Ya. Kualitas pigtail yang ada di global ini sebenarnya losisnya hanya 0,1 dBm. Nah, itulah yang mengakibatkan hasil lebih bagus. Kemudian ditambah dengan kualitas splitter boxnya, itu kita pakai yang kualitas terbaik. Redaman lebih kecil dari standar umumnya. Oke, sip. Nah, sekarang setelah kalkulator rasio, kita sudah pahami, kita sudah bisa mendesain ya dengan manajemen rasio ya. Kemudian kita pasti akan masuk ke mapping ya, mapping FTTX ya. Kita masuk ke mapping FTTX. Sahabat global, kita lihat Pak Angga akan coba untuk membantu mendesain jaringan yang ada di dalam ruangan ini dan kita masukkan ke dalam sistem mapping FTTX. Nah, di dalam ruangan ini tentu tadi sahabat global sudah diperlihatkan ada ODP-ODP yang sudah tertempel di jaringan. Boleh di-share dulu ke sana, Mas, videonya. Nah, ODP-ODP ini yang sudah tertempel di jaringan. Nah, itu yang sudah kami masukkan ke dalam mapping ya. Kita lihatkan mappingnya. Nah, sekarang yang di mapping ini adalah ODP yang tadi sudah ada di atas. Sistem ODC atau ODP sama saja. Kita sudah masukkan ke situ. Nah, ada tiang-tiangnya, ada tiang 1, tiang 2. Kemudian ada servernya, kemudian ada ONU yang sudah kita nyalakan ya, ONU yang sudah kita nyalakan yang tentunya ini kita akan lihat berapa redaman yang paling kecil, kemudian estimasi redamannya tadi minus 15 ya, padahal realnya di jaringan 14,9 ya, berarti kan kualitas produknya alhamdulillah lebih baik ya. Kemudian untuk detailnya sahabat global bisa mendesain semuanya di sini di dalam jaringan ini dengan hasil yang sangat akurat. Jadi sahabat global gak usah khawatir di mana titik ONU, di mana titik tiang, di mana titik ODP, ODC, semuanya ada di situ. Nah, menggunakan OLT apa, semuanya ada di situ. Dan sahabat global juga bisa melihat info desainnya. Nanti mau dibuat topologinya itu ada berapa server, berapa ODC, bahkan bisa dibuat sebagai RAB. Itu ada slug kabelnya, ya. Ini ada RAB-nya. Bagaimana berapa banyak material yang dibutuhkan dari tiang ini dan tiang yang selanjutnya, semuanya ada di situ. Di sini ada detail info ya, sahabat global bisa lihat ada joint closer-nya sudah terlihat di situ, ada slack kabelnya, semuanya ada. Jadi udah nggak perlu lagi bingung-bingung untuk mendesain jaringan. Oke, sahabat global, kalau kita mendesain jaringan dan bila kita sudah memahami
basically-nya, maka kita akan mau buat jaringan dengan sistem rasio spesial, dengan sistem ODC mix, gak ada masalah. Yang penting untuk hal yang basically atau yang sudah kita pelajari secara basic, maka jaringan FTTH adalah jaringan yang sangat universal. Jadi sahabat global harus pahami itu. Nah, sahabat global, di sini setelah mapping dipelajari, kita langsung masuk ke GMS. Apa sih GMS ini? GMS ini adalah aplikasi yang membantu sahabat global untuk tidak sulit-sulit harus mengkonfig, ya. Cukup duduk manis di server, lalu dari sisi server bisa mengkonfig ONU, tidak perlu harus datang ke klien, dan tentunya boleh menggunakan OLT yang tidak harus sama mereknya dengan ONU. Kita perhatikan di sini sahabat global. Di sini kan OLT GPON global. GPON apa iPhone ini? Maaf. Jipon. GPON ya, GPON global. Kemudian kita juga gunakan OLT ZTE. Nah, untuk yang GPON global kita gunakan ONU Xpon. Ya, ONU Xpon ini. Kemudian untuk yang OLT ZTE kita gunakan ONU GPON ZTE F623. Nah, perhatikan di sini sahabat global. Jelas-jelas ONU-nya berbeda dengan OLT-nya, ya. Tidak sama. Namun dari sisi OLT bisa dikonfig. Ya. Kita buka dulu salah satu, ntar lagi di-refresh. Kita buka dulu salah satu untuk Nah, untuk line statusnya sahabat global bisa lihat sudah on. Nah, sekarang Pak Angga bantu menjelaskannya. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang Genio ACS ini. Nah, di sini kita tadi sudah dijelaskan sama Ibu bahwa kita menggunakan OLT global, GPON global, kemudian menggunakan dua ONT yang berbeda. Yang satunya memang OLT GPON, tapi berbeda brand antara OLT dengan ONU. Kemudian ada ONU Xpon yang tadinya secara OMSI itu tidak bisa dilakukan oleh OLT, tapi secara aplikasi kita bisa mengaplikasikan OMSI itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat langsung detailnya F663 Xpon. Kita bisa lihat detailnya di sini. Sebentar. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa perangkat itu statusnya seperti apa. Sementara dipanggil datanya. Itulah tadi sedikit yang dijelaskan sama Ibu mengenai GMS. Jadi saya ingatkan kembali bahwa GMS ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk memanajemen ONU, untuk mengkonfig ONU yang berbeda brand dengan OLT. Nah, kalau OLT dengan ONU itu satu brand, biasanya kita sebut dengan support OMSI. Nah, kalau dia berbeda brand, nah kita menggunakan ACS, menggunakan fitur yang ada di ONU yaitu TR069, lalu kita menggunakan aplikasi ACS. Nah, ACS ini berfungsi untuk mengkonfig ONU yang berbeda brand antara OLT. Sorry, saya ulang, jangan di-pause-in. Jadi FACS ini aplikasi. Jadi aplikasi ACS ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengkonfigurasi ONU yang berbeda brand dengan OLT. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa OLT yang kita gunakan adalah OLT GPON global, tanda kutip itu adalah brand dari Visol. Kemudian kita menggunakan ONU F623 dan Xpon 663. Nah, di sini kita lihat ini adalah tampilan awal GMS yang kita maksud. Nah, di sini ada dua ONU yang statusnya online.
Nah, di sini kita lihat detailnya. Ini detail ONUI yang masuk F623. Dia online di durasi apa, CPU-nya masih terpantau aman. Nah, di sini ada base info. Nah, ini base info. Ini ada serial number ONU, kemudian user dan password ONU apa, registernya akses. Berarti kita bisa mengkonfigurasi ONU dari sisi aplikasi ini. Kemudian di sini ada diagnos tool. Nah, diagnos tool ini itu fungsinya untuk mengetahui koneksi yang ada di dalam ONU itu tersendiri. Jadi contoh misalnya kita mau ping 88 atau ping Google misalnya, kita bisa lakukan di sini, atau bahkan kita bisa melakukan trace routing di sini. Ya, kita bisa juga melakukan trace route di sini. Nah, kemudian ada cost. Nah, kemudian ada cost. Nah, di sini kita bisa ngelimit bandwidth di ONU itu tersendiri. Jadi ngelimitnya bukan lagi di Mikrotik, bukan lagi di OLT, bahkan kita bisa ngelimit bandwidth di ONU itu sendiri. Nah, kemudian ada fitur application service. Nah, ini kita sudah bisa lihat bahwa ONU itu terhubung dengan aplikasi menggunakan TR069. Jadi TR069 inilah yang menghubungkan ONU dengan aplikasi. Nanti konfignya itu akan kita bahas tuntas di pelatihan. Kemudian di sini ada WiFi statik. Di sini kebetulan tidak ada yang memakai ONU, makanya tidak ada klien yang kelihatan, tidak ada statistik WiFi-nya dan tidak ada statistik kliennya. Nah, kemudian menu-menu lainnya di sini ada profil. Kita bisa buat profil WAN di sini, kita bisa buat profil WiFi di sini, VoIP dan lain, dan LAN maksud saya. Nah, jadi di sini mau buat one profil misalnya, kita bisa add one profil di sini, namanya apa, deskripsinya apa, kemudian kita add. Nah, nanti ONU yang terhubung ke dalam TR069 ini, aplikasi ACS ini, maka profil one itu akan masuk otomatis ke dalam ONU tanpa harus kita set lagi. Kemudian di sini ada bisnis. Di sini kita bisa masukkan ONU-ONU yang kita anggap ini yang mesti dijaga kualitasnya, maksudnya dijaga jaringannya, ketika ada apa-apa kita harus buatkan aktifkan alarm dan lain sebagainya. Kemudian ada plan, kemudian ada security. Nah, di sini ada ACS config. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam ONU untuk di set. Nah, kemudian di sini ada user config. Di sini ada level user ya. Di sini juga ada level user. Jadi kita bisa menggunakan user dan password yang ini. Kemudian ada rule-nya. Ini namanya level user. Kita bisa membuatkan untuk customer kita mungkin, kita buatkan untuk admin kita mungkin, atau kita bisa buatkan untuk teknisi kita. Jadi masing-masing punya rule tersendiri. Dan di sini kita bisa pantau sebagai administrator siapa yang online ke dalam aplikasi ini. Kemudian ada beberapa hal lagi termasuk log di sini. Kita bisa lihat aktivitas apa yang terjadi di aplikasi ini. Nah, mungkin itulah penjelasan singkat mengenai GMS dari Global Teknologi. Selebihnya akan kita bahas di pelatihan global di bulan September 2024. Terima kasih. Saya dari April Anggarawansyah. Saya kembalikan ke Ibu Hikmah Al-Katiri. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari Pak Angga tentang GMS ya, Global Management Server, yang nanti kita akan pelajari di sini ya. Dan itu akan menjadi milik semua peserta pelatihan FTTH di Global Teknologi. Nah, di setiap pelatihan di hari kedua, setiap meja peserta akan kami berikan OLT, ONU, ya, splitter box, dan patchcore yang nanti bisa langsung dipraktekkan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi-aplikasi yang sudah kami siapkan untuk sahabat global. Kemudian tentunya kita juga akan belajar untuk setting OLT dan setting mikrotik, ya, yang simple lah, yang kira-kira sahabat global nggak harus selalu sulit untuk mempelajarinya. Nah, sahabat global, untuk ruangannya memang sudah kami sediakan seperti ini. Di sini ada screen, ya.
Terus kemudian ada servernya, sahabat global bisa lihat itu servernya. Di server ini kami sudah siapkan mulai dari IPTV, kemudian ada transmitter, ada OLT, ada 2 tipe OLT, dan ada EDETVA serta pembagian jaringan di distribution box yang nanti kami siapkan untuk sahabat global. Kemudian di sini kami siapkan tangga di setiap tiang, ya, sahabat global bisa lihat tangga di setiap tiang. Sudah ada manajemennya mulai dari jalur 8 ODP, kemudian nanti sistem ODC. Nanti yang bagian bawah ini sahabat global yang bisa mengaplikasikannya sendiri sebagai peserta yang akan mengaplikasikannya sendiri. Untuk tiang-tiang ini nanti akan setiap tiang ini sudah ada kabel 1 km, ya. Kemudian untuk kabel yang direct ke customer itu ada yang 300 meteran sudah disiapkan. Kenapa kami buat jaringan seperti ini sahabat global? Untuk mempermudah sahabat global mengetahui detail manajemen laser yang benar. Jadi bagaimana memanajemen laser dengan baik? Ujung-ujungnya yang kita cari adalah laser yang recommended untuk kita direct ke klien. Jadi sahabat global pelajari itu dengan baik, maka manajemen jaringan FTTH sangat mudah. Nah, ini ruangannya sudah siap. Insya Allah ini muat sekitar 32 peserta. Ya. Kemudian di sini sahabat global nggak usah bingung karena kami akan menjelaskan secara detail dan sangat-sangat private karena ini adalah kelas private khusus untuk peserta FTTH, latihan FTTH di global. Oke sahabat global, call panitia ya untuk segera mendaftar atau registrasi. Untuk kelas 1 udah hampir penuh. Ya, masih ada kelas 2 dan kelas 3. Kelasnya semuanya sama, hanya masalah porsinya saja dan tanggalnya yang berbeda. Ya, sahabat global, kita bertemu insya Allah di bulan September di pelatihan FTTH by Global Technology. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.